Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Akang Teteh dari KBA LPDP Unpad. Apa kabarnya nih hari ini? Bisa Pagi. respon dengan reaction ya? Semoga baik ya Kang Teteh. Nah, di tengah weekend kita pada hari ini, hari Sabtu, kita akan nantinya mendengarkan nih masalah keluhan yang sering terjadi di award di LPDP, terutama bagi yang semester-semester akhir yang sekarang lagi galau banget nih, gimana bisa perpanjangan nggak, gimana pendanaannya, gimana prosesnya. Nah, maka dari itu hari ini telah kita undang ya, ada telah hadir di tengah-tengah kita Mbak Rifa. Halo Mbak Rifa. Halo Mbak, selamat Oh, pagi. selamat pagi Eh, Mbak. Oke. Ya, nanti kita bakal ngobrol seputar pendanaan dan perpanjangan studi ya sama Mbak Ripa. Sebelumnya terima kasih Mbak Ripa ya udah menyempatkan hadir pada hari ini ya Mbak ya untuk berbagi bersama kami LPDP Unpad. iya, terima kasih Mbak sudah memberi saya Oke. kesempatan untuk akan membawakan paparan hari ini. Oke, oke, terima kasih Mbak. Nah, teman-teman, Akang Teteh, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, akan lebih baik kalau kita memulainya dengan berdoa. Maka dari itu, saya persilakan Akang Teteh untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga hari ini apa ya berjalan baik ya. Kita mendapatkan informasi yang bermanfaat, terutama untuk Akang Teteh semester akhir agar lebih mempersiapkan nih, jangan sampai kita apa perpanjangan dan yang Akang Teteh juga apa namanya, yang galau nih mau perpanjangan atau enggak, semoga dipermudah lah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Lurah KBA LPDP Unpad. Halo, Tenoya. Ya Teh, Oke, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kami persilakan kepada Teh Noya. oke. Terima kasih Teh Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Anissa Rifa Zulkania dari Divisi Pelayanan LPDP yang dimana pada hari ini tuh udah mau menyempatkan gitu meluangkan waktu menerima undangan dari Kelurahan Unpad untuk menjadi narasumber di kegiatan hari ini yang dimana kegiatan hari ini itu adalah program kerja dari kita Ibu Bu Rifa, jadi program dari divisi akademik dan keilmuan yang dimana tuh sebenarnya sedikit bercerita ini tuh banyak yang minta terutama mahasiswa semester akhir nih Bu. Jadi banyak yang minta buat dong acara sharing session tapi langsung dari narasumbernya dari LPDP gitu. Jadi untuk memenuhi permintaan-permintaan dari senior maka kita adakan nih Bu gitu. Dan untungnya alhamdulillahnya pengajuan kita di ACC oleh LPDP sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah berkenan hadir. Terima kasih juga untuk Akang Teteh yang sudah hadir yang antusiasnya sesuai gitu dengan permintaannya gitu. Jadi award di Unpad kan memang tidak terlalu banyak gitu ya, tapi pada hari ini yang join itu ada sekitar 44 dan itu sudah sangat luar biasa gitu. Terima kasih untuk Akang Teteh semuanya. Pokoknya nanti Akang Teteh bebas bertanya apapun seputaran tentang pendanaan dan juga perpanjangan studi yang mungkin pernah ditanyakan ke pihak kelurahan tapi pihak kelurahan tidak bisa menjawab secara rinci. Nanti bisa ditanyakan nih dengan Bu Rifa. Asal jangan nanya kapan naik LA Bu Rifa, jangan gitu ya. Jadi tanyakan sesuai tentang pendanaan dan perpanjangan studi. Jadi Akang Teteh terutama yang di akhir-akhir semester ini kan pasti banyak sekali pertanyaan, apalagi yang anak baru juga gitu. Jadi boleh ditanyakan apapun itu dan semoga kegiatan ini bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga setelah ini segala keresahan kita terjawab oleh Bu Rifa
Pokoknya terima kasih untuk Bu Rifa sudah berkenan. Semoga nanti di kegiatan lainnya Bu Rifa mau diundang kembali gitu. Begitupun untuk Akang Teteh Award di Unpad. Semoga di kegiatan selanjutnya juga bisa hadir kembali. Jadi kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Pasti udah pada nggak sabar. Jadi saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teno ya. Oke. Baiklah teman-teman, udah berapa kali nih di-remind sama Kang Randy ya. Bagi teman-teman Kang Teteh yang belum mengganti namanya di Zoom, bisa diganti ya sesuai format yang sudah disiapin, yaitu nama panggilan, jenjang studi, dan prodi. Karena kita juga mau tahu nih Akang Teteh yang berpartisipasi pada sosialisasi hari ini itu dari S2 atau dari S3, terus kita juga mau tahu nih jurusannya apa gitu. Silakan diganti dulu ya dengan format tadi, nama panggilan, jenjang studi, sama prodinya apa gitu. Silakan Akang Teteh yang belum mengganti bisa ganti nama sesuai format yang sudah disiapkan panitia. Teman, Mbak Rifa juga sebelum kita memulai sosialisasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Rifa dan tim, kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Boleh ya Mbak Rifa ya? Boleh Mbak, silakan. Jadi buat Akang Teteh yang belum mengaktifkan kameranya, yang belum on cam, aku mau lihat nih muka-muka weekend, muka-muka di hari Sabtunya gitu kan. Apakah masih pusing kayak kemarin-kemarin? Ayo yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Oke. Masih ada yang belum on cam ya, kita tunggu dulu. Kang Randy, aman? Aman, Teh. Oke. Bisa langsung aja ya. Kita screenshot. Oh, oke. Siap. Sambil Berikan senyum saya terbaiknya ya, Kang Teteh. aba-aba ya. Oke. Bentar. Oke, ini ada dua ya. Siap. Satu, dua, tiga. Dan sekali lagi ya, Kang Teteh. Satu, dua, tiga. Satu slide lagi. Satu, satu, dua, tiga. Oke, sudah, Tenau? Oke, terima kasih. Nanti fotonya akan di-share di grup ya. Nah, Akang Teteh, materi hari ini akan dipaparkan oleh Mbak Rifa. Nantinya akan membahas dua poin. Yang pertama adalah sosialisasi komponen pendanaan LPDP, dana pendidikan dan dana pendukung, serta bagaimana SOP pengajuannya via e-beasiswa. Dan poin kedua adalah sosialisasi perpanjangan studi, baik itu revisi SK dan LOG, serta SOP bagaimana pengajuan via e-beasiswa. Jadi nanti Mbak Ripa akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, setelah penjelasan dari Mbak Ripa, maka nanti saya akan membuka sesi pertanyaan untuk Akang Teteh. Jadi silakan menyimak terlebih dahulu materi yang disampaikan oleh Teh Ripa. Setelah materi selesai nanti, baru ya siapkan pertanyaannya dan satu orang hanya bisa menanya dua maksimal pertanyaan. Baiklah, kami persilakan kepada Mbak Rifa dan tim untuk menjelaskan materinya. Silakan Mbak Rifa. Baik, saya mulai ya. Saya share screen dulu. Hmm, apa sudah jelas terlihat ya? Sudah? Sudah. Mas Mbak. Sudah terlihat ya, full screen ya? Full screen, Pak. Full screen ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Eh, Selamat siang, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, eh, Akang Teteh. Nama saya Anissa Rifa Zulkania, biasa dipanggil Rifa.
Saya dari Divisi Pelayanan Beasiswa LPDP. Sehari-hari saya menjadi bagian dari tim dokumen yang mengurus SP, SK, LOS, LOG, dan juga saya sudah pernah menjadi moderator PK kemarin sekitar bulan Agustus atau September. Nah, baik, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan pada pagi hari ini untuk memberikan paparan mengenai pelayanan beasiswa LPDP, yaitu sosialisasi komponen pendanaan LPDP dan perpanjangan studi, yaitu terutama di bagian revisi SK dan revisi LOG. Nah, selanjutnya, sebelum saya memulai paparan itu seperti pada ketika PK itu saya tidak henti-hentinya mengingatkan Mas Mbak, Bapak Ibu untuk selalu membaca buku panduan penerima beasiswa yang ada di situs e-beasiswa di bagian di halaman login itu ada linknya buku panduan bagi penerima beasiswa. Dan juga ada juga ketika login juga ada di bagian panduan dan kebijakan. Selain ada buku panduan bagi penerima beasiswa itu sebenarnya juga ada buku panduan pencairan keuangan, itu juga bisa dibaca. Itu materi yang ada di sini dan materi yang biasa saya paparkan ketika APK itu semuanya ada di kedua buku panduan tersebut. Baik, selanjutnya, sebelum kita sampai di paparan utama yaitu mengenai komponen pendanaan dan perpanjangan studi, perlu saya jelaskan kembali beberapa hal yang perlu dipahami oleh seluruh penerima beasiswa LPDP. Pertama-tama ada kewajiban penerima beasiswa, perlu saya ingatkan kembali mungkin bagi Mas Mbak yang sudah hampir lulus studi dan yang masih baru juga, yaitu setia, taat, dan mengakui sepenuhnya pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah, menjaga nama baik Indonesia dan LPDP, baik dalam perkataan dan tindakan, menaati seluruh peraturan akademik termasuk ketentuan dan kode etik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tujuan, melaporkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran dana studi yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan, menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum pada keputusan Direktur LPDP atau perjanjian antara LPDP dengan penerima beasiswa dan lain-lain seperti yang tertuang pada buku pedoman umum CPP dan PB. Dan saya yakin ya seharusnya semuanya sudah membaca buku pedoman ini. Dan ini juga sudah ada di surat yang ditandatangani di awal ketika wawancara LPDP. Selanjutnya, itu ada satu hal yang wajib dilakukan, yaitu mengisi laporan perkembangan studi. Nah, laporan perkembangan studi ini diisi melalui beasiswa, mohon maaf itu ada kesalahan tulis. Ini untuk pemantauan hasil studi dan otomasi pencairan LA yang perlu diisi setiap 3 bulan sekali, yaitu mengisi course, mengisi mata kuliah dan nilainya, mengisi general information, dan ada pula dokumen-dokumen yang perlu diunggah seperti SKMA, KRS, KHS, dan progress report. Dan jika sudah selesai studi, itu wajib melaporkan kelulusan dengan menampilkan ijazah, tesis, dan transkrip nilai akhir. Semua ini juga ada di e-beasiswa, bisa di e-beasiswa. Kalau sebelumnya melalui Simonef, dan Sipendop ya untuk pengajuan untuk laporan perkembangan studi, pencairan, dan juga untuk administrasi beasiswa, dan juga melalui tiket bantuan sekarang alhamdulillah sudah disatukan dalam e-beasiswa, dan ini tentunya membuat lebih mudah bagi kami juga dan bagi Mas Mbak semua. Selanjutnya berikut ada juga persyaratan dan cara mengajukan cuti akademik. Nah, ini ada syarat umumnya baik untuk reguler dan CPNS dan PNS, yaitu kondisi yang dapat mengajukan cuti itu adalah sakit yang mengharuskan menempuh cuti akademik yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Kemudian ada hamil atau melahirkan bagi penerima beasiswa yang perempuan. Kemudian terjadi keadaan darurat di negara tempat studi yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan perkuliahan. Namun, ini lebih untuk penerima beasiswa yang ada di luar negeri. Dan ini juga ada ketentuannya membuat tiket bantuan sebelum cuti akademik. Ini sepertinya sudah bisa langsung sih melalui e-beasiswa, setahu saya. Dan kemudian selama menjalani cuti itu tidak berhak mendapatkan pendanaan dari LPDP kecuali untuk komponen SPP dalam rangka mempertahankan status registrasi
pada perguruan tinggi tujuan. Namun setahu saya tidak semua perguruan tinggi itu perlu ketika mahasiswa sedang cuti itu tidak semuanya. Dan kemudian dapat juga meminta perpanjangan masa studi dengan pembiayaan SPP, namun tidak dapat mengajukan living allowance atau dana hidup bulanan. Dan untuk waktu cutinya itu untuk beasiswa reguler dapat diajukan lebih dari 1 kali, namun akumulasinya itu maksimal 1 tahun. Dan untuk CPNS atau PNS itu maksimal 2 tahun untuk penugasan penting. Dan ada juga syarat-syaratnya. Ini syarat dokumen ini semuanya harus sudah disiapkan dan diupload ya. Yaitu surat permohonan cuti akademik sesuai format. Surat ini ada di buku panduan untuk template-nya. Kemudian surat rekomendasi untuk melaksanakan cuti dari pembimbing penelitian atau pembimbing tugas akhir, pembimbing akademik, atau perguruan tinggi tujuan. Kemudian jika cuti karena sakit atau hamil atau melahirkan, ada juga surat rekomendasi cuti dari dokter dan rekam medis. Kemudian untuk kantor KBRI ini untuk perguruan tinggi luar negeri ya. Dan kemudian ini jika cutinya berkaitan dengan penugasan untuk kepentingan nasional, itu ada surat penugasan dan surat keterangan dari kementerian atau lembaga negara yang menjelaskan dapat kembali melanjutkan studi. Dan perlu saya mohon maaf, nanti sehabis ini ada untuk perpanjangan masa studi, ini masih berkaitan dengan cuti juga. Nah, ini ada syarat dan ketentuan pengajuan perpanjangan studi. Itu syarat umumnya itu disebabkan karena bencana alam atau non-alam seperti COVID, kemudian sakit kronis ya, atau yang butuh perawatan panjang atau gangguan mental. Kemudian ada cuti akademik yang setelah disetujui oleh universitas atau ada juga kemudian pembimbing akademik sakit atau pindah atau meninggal dan kendala lain yang tidak disebabkan oleh kelalaian pribadi. Dan untuk durasi studi yang dapat mengajukan perpanjangan studi itu untuk reguler yang magister itu belum 2 tahun dan untuk S3 belum 4 tahun. Dan untuk S2 maksimal 24 bulan dan S3 maksimal 48 bulan. Namun ini belum termasuk yang perpanjangan studi akibat COVID ya. Dan kemudian untuk yang penerima beasiswa program Budi itu S3-nya belum 4 tahun dan maksimal 48 bulan. Dan kemudian untuk penerima beasiswa dalam negeri itu mendapatkan rekomendasi dari pembimbing penelitian atau tugas akhir. Dan untuk Budi dapat rekomendasi dari pembimbing penelitian atau tugas akhir luar biasa. Dan waktu perpanjangan itu hingga maksimal untuk magister maksimal 24 bulan dan untuk doktor maksimal 48 bulan dan untuk studi maksimal 1 tahun sampai dengan 48 bulan. Dan untuk kriteria lainnya untuk reguler S2 dan S3 itu peluang lulus tinggi dan telah melaporkan perkembangan akademik. Dan untuk yang S3 itu maksudnya Budi itu telah lulus ujian proposal disertasi maksimal 6 semester atau atas izin supervisor, dan kemudian juga peluang lulus tinggi telah lapor perkembangan akademik. Dan syarat dokumen ini juga perlu diperhatikan karena saya pernah melihat juga ada beberapa yang cuma melengkapi sebagian dari surat-surat yang diperlukan itu dan kemudian tidak bisa diproses perpanjangannya, yaitu surat dokter jika perpanjangan akibat sakit, surat keterangan dari psikolog jika gangguan mental, dan surat keterangan cuti jika cuti. Dan kemudian ada surat permohonan perpanjangan masa studi. Nah, ini sudah ada juga template-nya. Kemudian ada study plan, ada template-nya juga di buku panduan. Kemudian ada LOA kondisional terbaru, surat rekomendasi dari pembimbing akademik, dan LOG serta transkrip. Nah, ini opsional. Dan ini maksimal totalnya untuk S2 maksimal 24 bulan dan untuk S3 maksimal 48 bulan. Dan untuk Budi maksimal 48 bulan. Dan sebenarnya perlu saya tambahkan lagi, jika Mas Mbak sebelumnya mengajukan cuti, itu setelah cuti berakhir itu juga perlu mengajukan perpanjangan masa studi. Jadi tidak langsung setelah cuti berakhir itu langsung masa studinya berjalan kembali gitu. Kemudian lanjut, ada juga perlu kami ingatkan kembali larangan bagi penerima beasiswa itu untuk mengubah negara, perguruan tinggi, program studi, dan atau jenjang studi tujuan tanpa persetujuan tertulis LPDP. Kemudian menempuh studi pada kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan, kelas internasional, dan atau kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.
Kemudian menyalahgunakan dana pendidikan yang diberikan oleh LPDP untuk kegiatan bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, NKRI, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan atau yang berlaku di negara tujuan studi. Ini untuk yang universitas tujuannya ada di luar negeri. Kemudian berpindah ke warganegaraan dan atau jadi warga negara lain, memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan atau pengenaan program beasiswa, melakukan pemalsuan dokumen, melakukan tindak pidana dan bekerja kecuali sebagai teaching assistant atau research assistant atau pekerjaan tersebut merupakan bagian wajib dari studi. Nah, ini jika ada yang terpikir mungkin untuk memasukkan tanda tangan supervisor atau apa, itu sebaiknya jangan lakukan karena kami memiliki cara-cara kami sendiri untuk mengetahui apakah surat ini, apakah informasi yang diberikan oleh Mas Mbak ini apakah memang benar atau mungkin dilakukan aslinya gitu. Kemudian jika terdapat pelanggaran, eh, ini akan pelanggaran atas ketentuan yang diberikan, ketentuan dalam peraturan LPDP. Nah, ini akan diberikan sanksinya. Itu ada tiga tiga tingkatan, yaitu yang pertama syarat administratif ringan, yaitu peringatan 1, 2, dan peringatan 3, dan kemudian sanksi administratif sedang. Yang pertama bisa juga penundaan pembayaran dana studi, penyesuaian pembayaran dana studi, dan atau pengembalian pembayaran untuk komponen tertentu dari dana studi. Dan yang ketiga, sanksi administratif berat. Yang pertama, pemberhentian sebagai penerima beasiswa tanpa pengembalian dana studi yang telah diterima. Pemberhentian sebagai penerima beasiswa dengan kewajiban mengembalikan dana studi yang telah diterima. Pemberhentian sebagai penerima beasiswa dengan kewajiban mengembalikan dana studi yang telah diterima dan atau pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang. Kemudian kita lanjut. Ini sama seperti yang sebelumnya. Kemudian, nah ini untuk bagi yang sudah selesai studi, ini juga wajib melaporkan kelulusan studinya pada LPDP. Jadi wajib menyampaikan melalui menu graduation report, yaitu melaporkan kelulusan sementara dengan melampirkan surat keterangan lulus atau yudisium dari universitas, laporan kelulusan final, melampirkan scan transkrip dan ijazah asli, dan melampirkan tesis dan disertasi yang telah ditandatangani oleh pembimbing atau dan kemudian ada juga berikut kewajiban bagi alumni untuk berkontribusi untuk Indonesia dan kegiatan alumni. Jadi, alumni yang telah menyelesaikan studi wajib berkontribusi di Indonesia sekurang-kurangnya 2 kali masa studi, sebagaimana tercantum dalam direktur utama LPDP ditambah 1 tahun secara berturut sejak menyelesaikan studi. Ini lebih dikenal dengan 2N+1. Kemudian wajib berkontribusi dikecualikan apabila penerima beasiswa mendapat penugasan negara melalui LPDP atau melanjutkan studi atas perizinan LPDP. Kemudian untuk penerima beasiswa dokter spesialis yang masuk ke dalam program pendayagunaan dokter spesialis dan dari Kementerian Kesehatan itu diwajibkan mengikuti program tersebut. Dan untuk yang penerima beasiswa dokter spesialis di luar program pendayagunaan dokter spesialis akan didayagunakan di rumah sakit memberi rekomendasi atau RS lain sesuai rekomendasi dari Kemenkes. Dan kemudian penerima beasiswa yang memiliki ikatan kerja atau dinas pada instansi asal apabila telah menyelesaikan studi wajib mengikuti ketentuan ikatan kerja atau dinas yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi yang memberikan tugas belajar. Dan alumni juga wajib mengikuti kegiatan atau pertemuan alumni LPDP baik yang diselenggarakan oleh Mata Garuda ataupun dari LPDP. Dan kemudian kita mulai ke paparan pertama, yaitu mekanisme penyaluran dana. Nah, dan komponen dana beasiswa ini ada 3 bagian. Ini ada di SK penerima beasiswa, ada juga di LUG. Yang pertama ada dana pendidikan yang terdiri atas SPP, dana pendaftaran, dana tunjangan buku, bantuan penelitian tesis atau disertasi, dana bantuan seminar internasional, dan dana bantuan publikasi jurnal internasional. Ada juga biaya pendukung, yaitu dana transportasi, dana aplikasi visa, ini bagi penerima beasiswa luar negeri, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana keadaan darurat, dana lomba internasional, dana tunjangan keluarga khusus bagi yang doktor, dan dana insentif lulusan. Dan kemudian ada juga dana biaya pendukung tambahan, ini khusus untuk penerima beasiswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, yaitu untuk luar negeri ada visa bagi pendamping,
Ada dana transportasi untuk pendamping, dana asuransi kesehatan pendamping, dan dana tunjangan bagi pendamping. Nah, ini untuk besarannya bisa dilihat di LOG masing-masing. Kemudian mekanisme pencairannya, nah itu untuk pencairan pertama, untuk semua pencairan pertama seperti settlement allowance, living allowance, dan book allowance itu perlu dilakukan melalui e-beasiswa di alamat seperti yang tertera yang sudah sepertinya masing-masing sudah tahu ya dan sudah rutin mengunjungi. Dan kemudian untuk pencairan selanjutnya untuk living allowance itu dana hidup bulanan, dan untuk tunjangan buku atau book allowance itu akan dilakukan otomatisasi pembayaran. Nah, itu setelah pencairan pertama ini. Dan kemudian untuk claim basis dan reimbursement, nah untuk komponen pembiayaan itu pengajuan reimburse-nya itu dapat dilakukan juga melalui e-beasiswa. Dan untuk tuition fee itu biasanya sudah diajukan langsung ke LPDP karena kampus itu sudah bekerja sama dengan LPDP bagi kampus-kampus dalam negeri. Dan waktu pencairannya itu maksimal 10 hari kerja. Itu waktunya dimulai setelah semua dokumen nyatakan lengkap oleh tim analis penyaluran beasiswa, bukan saat pertama kali penerima beasiswa mengajukan uh, pencairan. Dan kemudian ada juga yang perlu diketahui ini, jadi ada ketentuan batas pengajuan dana beasiswa. Jadi dana beasiswa ini tidak ada batas waktu pengajuannya. Nah, jadi tidak bisa diajukan setelah waktu-waktu berikut. Ya, jadi untuk dana pendaftaran itu dapat diajukan maksimal 6 bulan setelah memulai studi. Untuk SPP tidak terdapat maksimal pengajuan. Untuk dana tunjangan buku itu tanggal lulus studi dari perguruan tinggi. Untuk dana penelitian tesis atau disertasi untuk tahap 1 selambat-lambatnya pada akhir masa pembiayaan. Dan untuk tahap 2 diajukan selambat-lambat 3 bulan setelah nyatakan lulus. Untuk dana bantuan seminar internasional 3 bulan setelah dinyatakan lulus. Dana bantuan untuk publikasi jurnal internasional 3 bulan setelah lulus dari tanggal LOH jurnal yang masih dalam masa studi sesuai LOG. Untuk dana transportasi, yang pertama transportasi keberangkatan itu 4 bulan setelah sampai di kota tujuan atau setelah menyelesaikan administrasi surat pernyataan. Dan untuk kepulangan 4 bulan setelah dinyatakan lulus atau durasi akhir studi yang disetujui oleh PDP atau durasi studi magang yang disetujui oleh PDP atau hal-hal lain yang disetujui oleh PDP. Nah, untuk aplikasi visa di skip saja. Untuk asuransi kesehatan itu maksimal dapat diajukan setelah lulus oleh LPDP, dana kedatangan setelah 6 bulan setelah kedatangan, dana hidup bulanan 3 bulan setelah nyatakan lulus, lomba internasional 6 bulan setelah nyatakan lulus, tunjangan keluarga 3 bulan setelah nyatakan lulus, insentif kelulusan 6 bulan setelah nyatakan lulus. Dan untuk selanjutnya silakan dibaca sendiri. Jadi untuk dana-dana ini tidak dapat diajukan misalkan sudah lulus lebih dari 1 tahun begitu, 2 tahun kemudian itu tidak bisa mungkin ada yang tidak bisa diajukan. Jadi semuanya itu harus mengacu pada ketentuan batas pengajuan ini. Baik, selanjutnya berikut seperti yang sudah diulang sebelumnya itu mohon untuk selalu membaca buku panduan bagi penerima beasiswa yang itu terdapat pada link-link berikut. Link-link berikut ini ada di halaman utama e-beasiswa di link di bawah kolom login itu ada panduan bagi penerima beasiswa. Ini ada 3, yaitu buku panduan penerima beasiswa, buku panduan cairan beasiswa, dan buku petunjuk penggunaan e-beasiswa. Jadi semuanya dapat dibaca di situ. Mungkin sebelum membuat tiket bantuan, mungkin bisa dicek terlebih dahulu di ketiga panduan berikut ini. Dan kemudian berikut ada format tagihan dana UKT untuk nah ini formatnya juga ada di buku panduan pencairan keuangan. Tapi kurang lebih seperti ini. Kemudian ada juga ini template laporan capaian akademik dan keaktifan studi penerima beasiswa. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Dapat dicek kembali di buku panduan. Kemudian ini bagian yang sudah ditunggu-tunggu ya, yaitu penerbitan SK dan LOG revisi setelah perpanjangan masa studi. Nah ini berikut ini ada alur layanan administrasi beasiswa. Itu ada LOS, surat pernyataan, penerima beasiswa atau SP, SK, dan LOG. Semuanya diberikan oleh e-beasiswa.
Untuk LOS bisa kita skip dulu karena LOS ini khusus untuk penerima beasiswa luar negeri. Kemudian, nah setelah mendapatkan LOA ini, jadi Mas Mbak sepertinya semuanya sudah ini ya, kalau sudah intake studi itu karena sudah melalui semua tahapan ini. Jadi setelah setelah memiliki LOA, nah itu melaporkannya dengan mengajukan surat pernyataan penerima beasiswa. Nah, di sini terus ditandatangani dan dikirim ke LPDP, dan masa studi nanti akan ditetapkan pada tahap ini, pada tahap SP dan SK ini. Nah, dan di SK surat keterangan penerima beasiswa ini. Nah, di sini akan dijelaskan nama, nomor induk, perguruan tinggi tujuan, program studi, negara, bidang studi dan akhir studi. Nah, ini Mas yang SLA-nya itu maksimal 5 hari kerja setelah semua persyaratan dianggap lengkap oleh PIC. Nah, di sini juga mulai di beasiswa itu ada mungkin sudah pada tahu ya, ada eh, bagian rekomendasi perubahan. Nah, itu bagi yang mungkin merasa kenapa saya diberi masa studi sekian. Nah, itu akan kami cek kembali ininya alasannya dan buktinya, dan mungkin akan kami terima atau kami tolak. Untuk yang kami tolak akan kami jelaskan kembali mengapa kami menerapkan masa studi sebagai berikut. Dan kemudian setelah SK ini terbit dan telah ditandatangani oleh Direktur Beasiswa, nah kemudian Mas Mbak dapat mengajukan LOG. LOG ini adalah surat dokumen jaminan pembiayaan yang ditujukan bagi universitas bahwa Mas Mbak ini benar telah akan dibiayai oleh LPDP dengan masa studi sekian sekian hingga sekian, dan berikut adalah komponen dana pembiayaan yang dibiayai oleh LPDP. Selanjutnya, nah ini untuk keperluan perpanjangan masa studi ini atau perubahan masa studi, nah ini sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah SK dan LOG. Nah, untuk SK ini seperti yang sudah diketahui ini diterbitkan setelah memperoleh SP, dan jangka waktunya maksimal 5 hari kerja sejak pengajuan lengkap. Dan ini ada yang saya tandai. Nah, ini jadi setelah jika Mas Mbak mengajukan perubahan masa studi, nah itu akan ada SK baru, SK perubahan masa studi. Nah, SK perubahan masa studi ini akan terbit setelah Mas Mbak mengajukan perubahan masa studi yang sudah disetujui, sudah dianalisis dan disetujui oleh PIC. Perubahan masa studi begitu. Dan setelah SK ini terbit. Nah, jadi sebelumnya ketika awal baru ditetapkan sebagai penerima beasiswa itu ada SK yang awal. Nah, untuk SK perubahan masa studi ini hanya terbit jika Mas Mbak mengajukan perpanjangan masa studi. Nah, kemudian ada LOG atau Letter of Guarantee. Itu diajukan oleh beasiswa seperti yang telah diketahui, dan jangka penerbitannya adalah 3 hari kerja sejak dokumen lengkap. Nah, LOG ini terbit setelah penerima beasiswa memperoleh SK penetapan penerima beasiswa LPDP. Dan ada 2 jenis LOG sebenarnya, yaitu LOG yang sesuai, LOG biasa, dan LOG revisi. Untuk LOG revisi ini biasanya diajukan uh, setelah mengajukan perpanjangan masa studi. Nah, ini LOG revisi ini dapat diajukan setelah penerima beasiswa mengajukan perubahan masa studi. Dalam hal ini mungkin perpanjangan. Kemudian, nah berikut ini syarat pengajuan LOG revisi. Nah, seperti kalau yang kami lihat itu banyak yang suka bingung ya untuk pengajuan LOG revisi setelah perpanjangan ini. Jadi mungkin setelah sudah mendapatkan notifikasi perpanjangan, lalu kamu langsung mengajukan LOG revisi. Padahal sebenarnya pengajuan LOG revisi ini ada 2 syaratnya, yaitu pertama telah mengajukan perpanjangan masa studi dan telah disetujui. Nah, jadi jika belum mengajukan perpanjangan masa studi atau mungkin sudah mengajukan namun belum disetujui, lalu mengajukan LOG revisi, lalu mungkin meminta diperpanjang masa studinya, nah itu maaf belum bisa diproses. Nah, kemudian syarat kedua adalah SK perubahan masa studi telah terbit pada beasiswa. Nah, jadi
setelah perpanjangan masa studi ini disetujui oleh PIC, nah kemudian akan ada SK perubahan masa studi. Nah, jadi bagi Mas Mbak yang ingin setelah pengajuan perpanjangan disetujui, nah itu pasti ingin segera mengajukan LUG. Namun itu perlu tunggu SK-nya itu terbit pada e-beasiswa. Nah, berikut ada alur penerbitannya. Nah, ini yang pertama-tama penerima beasiswa mengajukan perubahan masa studi di e-beasiswa, dalam hal ini perpanjangan. Nah, setelah perpanjangannya itu disetujui, nah itu maka SK perubahan masa studi itu akan terbit otomatis di e-beasiswa. Jadi SKI, jadi mohon menunggu setelah pengajuannya itu disetujui, mohon jangan dulu mengajukan LOG revisi, tapi tolong tunggu SK perubahan masa studi itu terbit di e-beasiswa. Dan SK ini akan terbit otomatis, jadi tidak perlu diajukan manual, namun akan ada sedikit eh, masa pemrosesan begitu untuk seperti halnya SK yang ketika awal mengajukan ketika awal baru ditetapkan SP-nya, nah itu kan ada masa masa tunggunya sebentar. Nah itu karena SK perubahan masa studi ini perlu diverifikasi kembali oleh PIC. Sebenarnya sih tidak untuk perpanjangan masa studi ini tidak perlu tidak biasanya tidak tidak sampai 5 hari, bahkan jauh lebih cepat. Dan kemudian setelah SK perubahan masa studi ini terbit, nah kemudian baru penerima beasiswa dapat mengajukan LOG revisi. Seperti ini yang tadi sudah sebutkan, ada beberapa catatan. Yang pertama, SK perubahan masa studi akan terbit secara otomatis di e-beasiswa dan tidak perlu diajukan manual oleh awardee atau penerima beasiswa. Dan jika SK perubahan masa studi ini terbit, maka masa studi pada LOG akan otomatis mengikuti SK perubahan masa studi. Jadi selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang sering saya temukan ya, yaitu yang pertama, kapan SK perubahan masa studi terbit? Nah, ini mungkin bagi Mas Mbak yang baru saja mengajukan perpanjangan masa studi dan disetujui. Nah, itu SK ini maksimal 5 hari kerja setelah perpanjangan disetujui, namun pada kenyataannya bisa lebih cepat, mungkin sekitar 1 atau 2 hari begitu. Jadi mohon sabar menunggu dan silakan melakukan pengecekan berkala pada akun e-beasiswanya. Setelah SK-nya terbit, silakan mengajukan LOG revisi. Dan yang kedua, apakah saya dapat mengajukan perpanjangan masa studi dengan memberikan catatan pada pengajuan LOG? Nah, jadi mungkin ada beberapa awardee yang mungkin kurang paham atau belum memperhatikan prosedur administrasi ya. Jadi ketika masa studinya mau habis itu mengajukan LOG revisi lalu memberikan catatan mohon menyetujui perpanjangan masa studi saya misalkan dari 18 bulan hingga 24 bulan, kemudian dengan melampirkan LOA terbaru dan segala persyaratannya. Nah, itu mohon maaf itu tidak bisa diproses karena tempatnya itu bukan di pengajuan LOG tapi di pengajuan perpanjangan masa studi. Itu tempatnya ada di beasiswa, administrasi beasiswa, kemudian ada perubahan masa studi. Nah, itu silakan mengajukannya di perubahan masa studi. Kemudian tunggu hingga diproses hingga SK terbit, nah baru mengajukan LOG. Nah, kemudian perpanjangan masa studi saya sudah disetujui, tapi kenapa masa studi pada halaman pengajuan LOG masih sama dengan sebelumnya? Nah, ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, eh, mungkin bagi Mas Mbak yang sudah pernah mengajukan, perpanjangan Mas sudah disetujui, sudah dapat email, sudah dapat notifikasi, lalu segera membuka e-beasiswa, membuka halaman pengajuan LOG. Nah, ini kok masih sama seperti sebelumnya masa studinya. Nah, itu berarti SK perubahan masa studinya belum terbit. Jadi silakan menunggu terlebih dahulu dan setelah SK terbit itu tidak akan lama, mungkin 1-2 hari baru mengajukan LOG revisi eh, dan sebelumnya ya mungkin agak ribet ya harus menunggu perpanjangan disetujui lalu menunggu SK terbit lalu mengajukan LOG revisi. Nah, itu kami sudah memikirkan hal tersebut. Nah, di masa depan itu itu sedang dikembangkan fitur. Jadi untuk perpanjangan masa studi ini SK dan LOG akan terbit otomatis. Jadi Mas Mbak yang sudah mengajukan perpanjangan masa studi ini tidak perlu menunggu SK terbit lalu mengajukan manual. Nah, ini sedang dikembangkan ini fiturnya oleh tim IT di e-beasiswa begitu.
karena e-beasiswa ini fitur yang beasiswa ini suatu platform yang masih baru. Nah, kami sadar bahwa masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan untuk kenyamanan baik kami maupun Mas Mbak semua sebagai URDI. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk paparan hari ini. Memberikan paparan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kemudian sepertinya diskusi sudah bisa dimulai dan sebelum diskusi dimulai, boleh saya memperkenalkan Mbak Luki nanti. Mbak Luki ini salah seorang AR dari LPDP yang akan membantu saya dalam menjawab pertanyaan Mas Mbak semua. Baik, sepertinya sudah bisa dimulai ya diskusinya. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Mbak atas materinya ya Mbak ya. Jadi buat Akang Teteh yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Setelah itu silakan on cam. Oke, sudah ada yang raise hand. Kami persilakan buat Kang Iqbal Abdul Rizal dari S2 Kajian Budaya. Silakan Kang. Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Mbak Rifa dan juga Mbak Luki dari tim LPDP yang pada hari ini menjadi pemateri mungkin dalam sesi diskusi hari ini. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah kalau tidak salah ada ketentuan bahwa perpanjangan studi itu juga bisa diperoleh bukan karena COVID, tapi salah satunya adalah karena misalkan alasan akademik yang memang belum terpenuhi. Salah satunya kan kalau di saya itu ada harus sebelum sidang tesis itu harus ada jurnal, LOA dari jurnal atau publikasi. Nah, sekarang juga saya sedang mengalami bahwa LOA dari jurnal ini memang belum turun sehingga saya belum bisa sidang tesis. Itu jadi penghambat untuk saya bisa maju ke sidang tesis. Sedangkan tanggal akhir dari sidang tesis untuk kesempatan ini adalah pada tanggal 30 Januari yang hari ini pun saya masih dar-der-dor apakah bisa dapat di bulan ini atau disegerakan atau tidak. Nah, dalam kasus ini apakah LPDP apakah saya bisa mengajukan perpanjangan masa studi dengan alasan karena saya belum mendapatkan LOA dari jurnal untuk syarat sidang atau memang harus atau tidak akan atau seperti apa responnya Pak? Mbak, itu mungkin yang saya ingin tanyakan. Baik, silakan. Terima kasih Kang Iqbal. Mbak Rifa mau dijawab terlebih dahulu atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Baik, mungkin lebih baik dijawab sekarang ya daripada saya lupa. Mungkin baik Mbak Luki mungkin lebih bisa menjawab untuk pertanyaan Mas Iqbal ini. Mohon bantuannya. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk kegiatan kali ini. Kemudian sebelum menjawab, saya mengucapkan mohon maaf terkait Pak Direktur kami belum bisa mengikuti, kemudian Kepala Divisi dan Kepala Subdivisi kami pun karena sedang ada agenda lain, beliau mengucapkan untuk titip salam ya kepada teman-teman URDI di sini. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, Akang Iqbal ya. Akang Iqbal terkait dengan perpanjangan studi. Terkait dengan perpanjangan studi ini kita memang ada 3 skema. Sebelum saya menjawab, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu secara umum ya. Untuk perpanjangan studi ini ada 3 skema. Yang pertama adalah untuk penerima beasiswa Budi. Kemudian yang kedua adalah untuk yang Sains Budi itu kan ada yang beberapa program reguler, afirmasi, dan lain-lain itu dapat dijadikan satu. Nah, untuk yang program reguler ini S2 dan S3, itu kita dalam setiap jenjang memiliki batas maksimal. Untuk yang S2 itu 24 bulan, sedangkan yang untuk S3 itu 48 bulan. Itu batas maksimalnya. Kemudian, apabila dalam LOG, untuk LOG pertama, durasinya, misalkan untuk program magister ini kurang dari 24 bulan, misalkan 18 bulan ya untuk saudara Iqbal. Nah,
dan di akhir studi 18 tersebut belum mendapatkan atau surat keterangan lulus itu belum dinyatakan lulus, itu bisa mengajukan perpanjangan durasi studi yang reguler seperti itu dengan beberapa alasan seperti yang tertera di buku panduan. Misalkan memang tadi penelitiannya terhambat atau syarat kelulusan selain penelitian ada jurnal, publikasi, dan lain-lain itu belum terpenuhi. Nah, itu dapat mengajukan untuk perpanjangan durasi yang reguler karena belum mencapai durasi maksimal seperti itu. Nah, kemudian bagi yang sudah tertera untuk di LOJ-nya 24 bulan untuk program magister misalkan, itu dapat mengajukan perpanjangan COVID. Perpanjangan COVID ini durasi studi maksimalnya itu untuk perpanjangan 6 bulan. Nah, kemudian tidak semua untuk penerima beasiswa mengajukan perpanjangan COVID. Namun hanya penerima beasiswa yang dalam studinya ini mengalami hambatan dalam COVID. Misalkan ketika masa studinya itu mulainya biasanya di tahun 2019, 2019, 2020. Nah, itu kan masih ada pandemi ya, yang mana dalam proses kegiatan belajar atau dalam proses pengambilan data itu ada permasalahan gitu sehingga menghambat studinya. Nah, itu bisa diajukan dengan salah satu syaratnya adalah surat keterangan dari universitas misalkan bahwa ada keterbatasan dalam mengakses lab, kegiatan belajar mengajar dan lain-lain. Dan bisa juga dengan dilampirkan surat keterangan sakit ya pernah terkena COVID seperti itu. Jadi kembali lagi untuk Akang Teguh ini durasi studinya sudah sampai mana posisinya. Kalau misalkan sudah 24 bulan itu tidak bisa mengajukan perpanjangan durasi reguler. Tapi kalau belum, itu silahkan mengajukan perpanjangan durasi studi melalui beasiswa. Apakah sudah cukup menjawab? Cukup Ya, menjawab. terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Luki. Pertanyaan selanjutnya silakan yang udah raise hand, Kang Teguh dari S3 Kajian Budaya. Silakan Kang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan KBA LPDP Unpad dan juga Mbak Anissa dan Mbak Luki. Saya ingin konfirmasi masalah terkait dana bantuan penelitian tesis atau disertasi. Kebetulan tadi ada yang titip pertanyaan juga terkait yang tesis, tapi saya ingin fokus lebih ke yang disertasi. Kalau dari buku panduan pencairan itu, karena saya masuk di tahun 2023, mekanismenya menjadi lump sum ya kalau tidak salah. Nah, saya ingin tanya, saya itu bisa mengajukan dana bantuan penelitian disertasi ini setelah, apakah saya bisa meminta setelah saya melaksanakan seminar usulan riset? Kemudian kalau iya, bisa meminta setelah seminar usulan riset, lalu mekanisme pencairannya akan seperti apa? Kemudian saya ingin bertanya terkait LPJ-nya, apa laporan pertanggungjawabannya. Kalau saya tidak salah memahami, kalau untuk yang at cost itu ada RAB-nya, tapi untuk yang lamsam itu tidak ada. Atau saya salah paham? Saya ingin konfirmasinya dari apa rekan-rekan dari LPDP seperti apa. Mungkin kurang lebih juga saya ingin tolong dijelaskan juga hal yang sama terkait yang tesis juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Teguh. Silakan Mbak Ripa dan Mbak Luki. Bisa menjawab terkait dengan dana penelitiannya. Dana penelitian ini pertama kita lihat dulu untuk SP-nya. Untuk Akang Teteh ini SP-nya tanggal berapa? Jadi untuk SP yang sebelum 25 Agustus 2022 itu memiliki pilihan penelitian itu diajukan lamsam atau ad hoc. Sedangkan untuk yang SP-nya 25 Agustus 2022 ke sini, ke belakang, atau setelah 25 Agustus 2022, itu hanya dapat mengajukan dana penelitian melalui lamsam, seperti itu, tidak bisa ad cost. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, untuk dana penelitian ini bisa diajukan setelah memang seminar proposal ya, di mana nanti posisinya bahwa sudah tinggal melakukan pengambilan data atau analisa, sehingga untuk perubahan judul dan lain-lain itu kemungkinan kecil untuk berubahnya. Nah, kemudian mekanismenya itu untuk pengajuan dana penelitian, untuk detailnya kan ada di buku panduan, tapi memang ada perbedaan. Yang pertama, untuk yang ADCOS itu memang melampirkan RAB, format RAB ada di buku panduan. Kemudian untuk yang lamsam itu tidak melampirkan RAB seperti itu. Nah, kenapa berbeda? Impact-nya adalah yang pertama, kalau untuk yang ADCOS dengan melampirkan RAB, yang mana untuk pagu maksimalnya pun lebih tinggi, itu nantinya di akhir studi atau pengajuan pencairan tahap 2 melampirkan laporan pertanggungjawaban seperti itu yang nantinya akan kita review ya. Kemudian untuk yang RAB pun pencairannya itu at cost. Misalkan mengajukan 100 juta, kemudian ketika dianalisa hanya disetujui 60 juta. Jadi at cost bisa juga lebih kurang dari pengajuan. Sedangkan kalau untuk yang lamsam, itu sudah sesuai dengan pagu yang tertera di buku panduan. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, untuk yang lamsam pun mungkin untuk dananya pagunya lebih kecil dari at cost, tapi kelebihannya adalah salah satunya tidak melampirkan LPJ dana penelitian seperti itu, sehingga mempermudah awardee untuk dalam proses pelaporannya. Yang kedua juga mungkin ada subkomponen atau dana yang di luar RAB. Kadang kalau RAB kan ada komponennya ya, komponen habis pakai, penggandaan, kemudian lain-lain seperti itu. Karena mungkin kalau ada yang di luar itu mau digunakan ya silakan. Yang penting memang dipergunakan untuk mendukung penyelesaian dana penelitiannya seperti itu. Oke. Mbak Luki boleh ditambah lagi saya? Kan kalau katakanlah misalkan saya menggunakan focus group discussion, saya membaca yang di ADCOS itu kan ada, kalau yang ADCOS ada komponen untuk pembayaran focus group discussion, ada juga terkait souvenir. Itu hanya yang berlaku di ADCOS ya, Mbak? Kalau kalau misalkan di lamsam kayak tadi, eh, uangnya tetap bisa dipergunakan untuk FGD, untuk souvenir, tapi eh, sifatnya tidak terhalangi. Misalkan pagunya tadi, misalkan untuk souvenir hanya 50.000, kalau misalkan kita mau ngasih lebih banyak dari itu tidak jadi masalah berarti kalau posisinya lamsam. Iya, betul, tidak jadi masalah. Jadi sebenarnya lamsam itu lebih fleksibel ya. Yang penting tujuannya memang untuk mendukung penelitian agar selesai. Sedangkan kalau untuk yang at cost ada batasan-batasan, batasan dari komponennya, jenisnya, kemudian batasan dari pagu maksimalnya. Seperti misalkan kayak fokus group discussion pun kan ada batasan terkait dengan jumlah souvenirnya, harganya berapa, kemudian Konsumsinya juga setahu betul. saya kalau tempat FGD itu tidak didanai seperti itu. Betul betul. Oke, jadi kalau lamsam berarti lebih memudahkan awardee untuk ya bisa lebih fleksibel ya menggunakan uangnya. Betul. Oke, Dan selain kemudian itu, eh, ada 75 dan 25 itu bagaimana, Mbak? nah, pertama tadi menambahkan kalau untuk yang lamsam salah satu kelebihannya adalah diperbolehkan mendapatkan sumber pendanaan lain tambahan untuk penelitian asal bukan dari APBD atau APBN. Yang pertama. Kemudian terkait dengan 75%, 25%. Jadi kalau misalkan pengajuan dana penelitian, itu kan kalau misalkan lamsam sudah jelas ya 75%-nya berapa, 25%-nya berapa. Nah, ketika mengajukan pertama dengan semua dokumen lengkap, maka yang akan dicairkan adalah 75% dari pagu. Seperti itu. Nanti ketika sudah lulus studi, kemudian mengajukan lagi dengan lampiran dokumen seperti SKL dan lain-lain, itu nanti akan dicairkan sisanya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk yang ADCOS, sama juga mekanismenya, hanya saja mungkin kalau ADCOS 75%-nya merujuk ke besaran yang disetujui. Karena kan ADCOS ya, seperti itu.
Oke, Mbak Luki, kalau misalkan ini saya pakai skenario, kalau di prodi saya itu em, untuk seminar usulan riset itu bisa dilaksanakan antara di awal semester 2, pertengahan semester 2 atau di akhir semester 2. Anggaplah misalkan saya mendapatkan kesempatan di pertengahan semester 2, udah mengikuti seminar usulan riset, berarti setelah itu saya bisa langsung mengajukan ya dana penelitian. Bisa. Jadi key-nya kita tidak merujuk ke semester, tapi surat telah dinyatakan lulus seminar proposalnya. Oke. Jadi kalau seminar usulan risetnya atau seminar proposalnya sudah disetujui, tanda tangan dari penguji dan pembimbing sudah ada, sudah bisa langsung mengajukan ya, Pak. Betul, sudah bisa. Oke, siap. Terima kasih. Em, apa lagi ya? Saya itu tadi, oke. Kemudian ke apa lagi? Berarti pagunya sesuai seperti yang ada di buku panduan ya, Mbak. Ya, Iya, kalau kalau tesis yang 20, disertasi 50. ya Oke, tadi siap. berapa? Pokoknya sesuai buku panduan ya, karena banyak antara Edkos Lamsam itu berbeda. Terus yang Edkos ada lab non lab S2 S3. Betul, betul. Oke. Nanti berarti tinggal merujuk saja ke buku panduan ya. Iya, Oke, siap. Terima kasih, Mbak Luki. Oke. ya dengan senang hati. Terima kasih Kang Teguh udah jelas ya tadi pertanyaannya ya. Udah terjawab. Dah. Oke, selanjutnya nih Mbak ada pertanyaan dari kolom komentar. Izin sebentar ya Kak Andri ya. Ada dari Vira S2 Ilmu Komunikasi. Mana Vira? Silakan bisa on cam terlebih dahulu mungkin ya Teh. Jadi ada pertanyaan yang pertama itu Mbak, jika awalnya itu mendapatkan SK-nya 17 bulan, terus mau perpanjangan, itu perpanjangannya tuh kapan gitu? Apakah ketika mau mendekati ke 17 bulan atau bisa dari sebelum apa mepet-mepet gitu maksudnya? Saya izin menjawab ya untuk yang nomor Ya, satu ini. ya yang nomor satu. Jadi untuk SK awal masuk di 17 bulan itu kami merekomendasikan untuk mengajukan perpanjangannya itu beberapa bulan sebelum akhir masa studi, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan, tapi diusahakan jangan terlalu mepet dengan akhir atau jangan melebihi masa studi yang diberikan begitu. Oke. Jadi direkomendasikan sekitar 2 sampai 3 bulan sebelum 17 bulan itu berakhir ya, Mbak ya. Iya, iya dan jangan lupa untuk melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan juga. Oke. Terima kasih, Mbak. Nah, pertanyaan nomor 2. Jadi, di Prodi Ilmu Komunikasi itu harus menerbitkan artikel Sinta 3. Jika sudah siap sidang, namun sebelum 17 bulan itu sudah siap sidang, namun publikasinya masih proses, Mbak. Sehingga dia belum bisa maju sidang. Karena tadi belum terbit gitu artikelnya. Itu apakah termasuk syarat yang diperbolehkan untuk perpanjangan studi ke 24 bulan? Jadi syaratnya dia udah selesai Mbak penelitiannya, tapi terkendala kita tuh harus sampai apa namanya accepted di jurnal gitu. Dia terkendalanya di situ sehingga belum bisa maju sidang. Apakah itu bisa jadi syarat untuk perpanjangan studi ke 24 bulan? Saran kami diajukan terlebih dahulu, Mbak. Nanti terkait dengan alasan dan yang lain kan ada dokumen pendukung ya. Nanti oleh tim Ya, analis akan coba dianalisa apakah nantinya akan bisa diproses atau tidaknya. oke. Berarti diajukan dulu ya Mbak ya. Ya, diajukan dulu aja. Nah Mbak, ini ada pertanyaan lain yang masih berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 ini. Bagaimana jika eh, seorang awardee itu sudah mendapatkan dari awal SK-nya 24 bulan. Artinya waktu studinya udah maksimal di jenjang S2 gitu ya, Mbak. Cuman dia udah siap sidang tapi terkendala jurnal tadi, Mbak. Karena kan kita sebenarnya bukan menelantarkan syarat jurnal itu ya, Mbak ya. Cuman ini kan di luar kuasa kita. Kita udah misalnya udah 6 bulan setahun yang lalu itu nge-submit di jurnal tersebut, tapi sampai sekarang itu belum statusnya accepted. Karena di Unpad ini mungkin ada di kampus-kampus lain itu, Mbak, kalau dalam tahap in review dia sudah boleh sidang. Tapi kalau di Unpad ini dia harus sampai accepted
sampai menunggu jadwal terbit atau sudah terbit gitu. Jadi kalau misalnya masih di round 1 atau di round 2 in review-nya itu belum bisa sidang, Mbak. Itu sekedar informasi di Unpad kondisi kami seperti itu. Jadi kami itu biasanya sudah siap sidang, tapi kendala yang publikasi tadi itu yang membuat kami belum belum siap gitu. Sedangkan kan biasanya itu menguploadnya pun nggak semuanya di jurnal Unpad yang bisa apa ya kita kenal orangnya gitu loh Mbak. Kadang juga kita mengupload di jurnal luar kampus Unpad atau jurnal luar negeri yang bukan kuasa kita mau mendesak untuk ini bisa bisa diterbitin apa duluan nggak LOA ini apa jurnalnya seperti itu Mbak. Itu kendala yang banyak kami rasakan saya, terutama teman-teman angkatan saya yang sekarang semester 4 dan bentar lagi Januari dan batas akhir itunya Februari gitu. Jadi kita udah berbulan-bulan yang lalu ngurusin publikasi tapi belum belum ini belum dapat LOE sampai sekarang. Itu sebenarnya belum belum ini ya Mbak, belum apa gimana itu persyaratannya apa mekanismenya di LPDP apakah kedepannya bisa jadi pertimbangan untuk case baru untuk perpanjangan juga seperti itu. Ya, terima kasih Mbak. Terkait dengan permasalahan publikasi ya dan jurnal. Memang untuk sejauh ini kita belum sebenarnya bukan ke publikasi atau jurnalnya. Untuk sejauh ini untuk perpanjangan yang reguler yang telah mencapai studi 24 bulan itu tidak bisa mengajukan perpanjangan durasi studi reguler seperti itu. Kalau misalkan memang 24 bulan dengan alasan tadi coba bisa diajukan terlebih dahulu nanti kita review. Tapi kalau yang sudah sampai 24 bulan saat ini belum bisa. Oke. Berarti kalau sudah 24 bulan belum saat ini belum bisa mengajukan perpanjangan ya, Mbak? Iya, belum bisa. Mungkin saya nggak tahu ya kalau misalkan dengan perpanjangan karena alasan COVID dan itu pun memang dokumen pengajuannya kan berbeda ya dengan alasan yang berbeda seperti itu. Tapi kalau untuk yang reguler, untuk yang magister 24 bulan itu sudah maksimum. Oke. Mbak Luki, Mbak Rifa, punten. Mungkin ke depannya bisa dijadikan pertimbangan ya, Mbak ya. Karena kami resahnya itu bukan kami penelitiannya belum selesai gitu, tapi ada apa ya? Faktor eksternal yang di luar kuasa kami sehingga kami belum bisa sidang gitu. Mungkin bisa jadi apa ya bahan pertimbangan untuk tim pelayanan LPDP ke depannya. Baik. Oke, terima kasih Terima Mbak. kasih. Iya. Dan nomor 3, jika ternyata total masa studi adalah 24 bulan, apakah bisa mengajukan tunjangan buku untuk tahun kedua, Mbak? Tunjangan buku untuk durasinya 24 bulan ya. Kalau durasi 24 bulan itu dapat dana BA 2 kali. Oke, berarti bisa ya, Mbak ya? Bisa. Oke. Kalau nggak salah, kalau untuk yang 24 bulan kan di bulan ke-13 itu sudah bisa mengajukan ya. Iya. Saya kemarin otomatis kalau nggak salah. Iya, kalau untuk Iya. yang sekarang semenjak Iya, beasiswa itu udah otomatis. mengajukan ya, Mbak ya. Oke, ke Teteh Vira, apakah sudah terjawab semua? Cukup. Tapi Oke. Mbak, kalau yang awalnya 17, Mbak, berarti perlu mengajukan manual ke beasiswa atau tunggu kalau diperpanjang jadi 24 bulan baru boleh ngajuin buku tahun kedua, Mbak? Sebentar, kalau misalkan yang perpanjangan, saya agak ragu ya. Nanti coba dicatat dulu oleh tim panitia ya. Nanti untuk pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, coba kita sampaikan ke tim penyaluran. Karena untuk saat ini memang tim penyaluran ini belum bisa ikut hadir di kegiatan kali ini. Saya belum bisa jawab karena khawatir salah ya. Kalau memang dari awal 24 bulan itu bisa. Tapi kalau yang perpanjangan durasi studi ini, izin saya hold dulu ya. Ya, Mbak. Berarti kalau yang defaultnya 17 bulan tuh masih 1 kali ya dapat tunjangan bukunya ya? Ya, untuk di awalnya 1 kali. Untuk yang BA keduanya saya belum pasti, harus confirm ulang. Ya, Mbak. Cukup. Terima kasih ya, Teh. Ya. Mbak Lucy, Mbak. Terima kasih Kak Pira udah terjawab ya, terima kasih. Selanjutnya yang udah raise hand dari tadi, silakan Kak Andri Arif dari S2 Akuntansi. Silakan Kak. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
untuk Mbak Luki dan juga Mbak Rifa. Terima kasih atas paparannya. Sedikit pertanyaan dari saya, mungkin saya meminta arahan dan juga pandangannya ya Mbak ya. Kalau di saya itu kasusnya, saya sekarang sudah di bulan ke-22 daripada 24 total cover. Dan saya kalau soal penelitian, tesis sebetulnya sudah selesai, sudah disetujui pembimbing dan sudah daftar bahkan. Nah, namun tetapi karena kan kalau terutama di saya di akuntansi Unpad itu sidangnya itu sudah terjadwal ya Mbak ya. Jadi tidak setiap minggu ada sidang. Dan ketika saya sudah berkomunikasi, kata staf Tendik itu sidang paling dekat itu adanya di bulan Januari. Dikarenakan mungkin sekarang sudah akhir tahun sudah tidak ada sidang dari bulan Januari. Nah, yang saya khawatirkan ketika di bulan Januari kan apakah itu sudah lewat masa registrasi atau belum gitu. Nah, ketika sudah lewat masa registrasi kan ada muncul kewajiban untuk membayar uang kuliahnya mungkin. Nah, mungkin saya memohon arahannya dari Mbak Luki dan Mbak Rifa, apakah untuk kasus saya itu bisa diajukan perpanjangan studi itu pertama, atau saya lebih baik melobi Kaprodinya nih untuk melakukan sidang sekarang atau bagaimana. Nah, dan selanjutnya sebetulnya kalau risikonya apa ya Mbak ya, ketika sudah melebihi batas dan juga LPDP katakan tidak bisa memperpanjang studi saya. Worst case skenario-nya bagaimana ya? Apakah saya wajib membayar pakai uang pribadi untuk UKT-nya atau seperti apa ya? Mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, Iya. Nah, silakan Mbak Luki atau Mbak Rifa, silakan. ya, izin menjawab tadi dengan Mas siapa? Mas Andri ya. Akang Andri. Akang Andri ini tadi durasi Kang studinya Andri, berapa lama? 24, Mbak. Sekarang sudah di 22. End date-nya tanggal berapa? Tanggal Februari, Mbak. 14 Februari. 14 Februari. Oke. Jadi kalau untuk terkait dengan mohon izin kan kalau untuk wilayah Unpad itu ada puang awal. Saya ini membantu sebenarnya satu tim cuma beda wilayahnya. Saya kurang tahu untuk Unpad ini waktu registrasinya kapan? Apakah Januari atau Februari? Tapi kalaupun Februari baru sidang, eh, pasti kan ada tahapan-tahapan lagi yang masuk ke semester baru ya. Nah, kalau untuk gini deh, terkait dengan SPP di Februari itu apakah akan dibayarkan atau tidak, itu nanti coba kita lihat sikonnya. Untuk SPP itu ditagihkan di luar atau di masa pembiayaan Akang Andri ini gitu. Yang pasti di tanggal 14 Februari ini semua pembiayaan itu sudah dihentikan seperti itu, termasuk salah satunya SPP seperti itu. Nah, tinggal nanti ketika pengajuan invoice, saya nggak tahu dari Unpad ke LPDP itu eh, apakah sebelum atau setelah 14 Februari. Kemudian saya nggak tahu juga apakah nantinya itu karena kan masuknya ke semester baru, iya. Betul. Gini deh, kalau dari segi SPP semester 4 itu masuknya ke tahun ajaran berapa? Semester Jadi 4 mungkin masuknya yang sekarang, Mbak. Yang yang dua dua tiga mungkin. Oke, berarti kemungkinan maksimal di semester sekarang seperti itu. Jadi untuk semester depan mungkin untuk SPP sudah enggak ya. Tapi nanti ini saya perlu confirm lagi juga karena kan saya belum tahu untuk mekanisme dari Unpad ke LPDP-nya ya. Tapi kemungkinan besar itu kita kan untuk pembiayaan SPP itu 4 semester seperti itu. Nah, nanti ketika sudah 14 Februari itu untuk pendanaan pendanaannya dihentikan kecuali dana-dana yang apa namanya
ada ketentuan tersendiri yang seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Rifa ya, kayak misalkan biaya seminar maksimal 3 bulan setelah kelulusan, biaya transportasi maksimal 1 bulan setelah kelulusan, kemudian biaya publikasi, dana penelitian, itu kan ada batas maksimal yang nggak sampai end date di 14 Februari. Kemungkinan kan yang 14 Februari itu end date di SPP, LA, FA, kemudian BA, kurang lebih seperti itu. Ya, jika melihat di kalender akademik sih untuk registrasi itu di tanggal 2 sampai 19 Januari, Mbak. Jadi memang sebetulnya sebelum Februari sebetulnya. Oke. Nanti coba dicatat aja ya. Nanti kita coba Ya, confirm ke tim penyaluran. Saya khawatir salah juga nih dengan jumlah SPP seperti itu. Karena kalau untuk yang magister ini, karena kalau dari segi SPP sudah 4 semester ya, tapi kalau untuk durasi endednya 14 Februari lebih 1 bulan ya seperti itu. Sedangkan kan untuk pembiayaan SPP kan itu untuk 6 bulan ya. Nah, saya khawatir salah jawab. Mungkin saya follow dulu untuk yang SPP-nya. Tolong tim panitia catat, nanti bisa di konfirmasi ke kami. Nanti kita sampaikan ke tim penyaluran. siap, siap. Makasih, Mbak. Saya minta follow up-nya nanti ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Luki atas jawabannya ya. Ada pertanyaan lagi Mbak di kolom komentar dari Teh Hartina S2 Hukum. Jadi memang Teh Hartina ini alasannya karena COVID Mbak. Karena ini sama kayak saya ya, kita awal masuknya itu tahun 2002 awal. Jadi memang di semester 1 dan semester 2 masih kelas jarak jauh gitu. Dan Teh Hartina ini sudah mengajukan dengan alasan COVID namun ditolak gitu Mbak. Mohon izin konfirmasi apakah memang perpanjangan untuk COVID bisa lebih dari 24 bulan karena dia ditolak gitu. Iya, karena ditolak. Maksudnya apakah bisa diajukan lagi perpanjangan di sekarang dengan alasan COVID? Maksudnya seperti itu Mbak. Yang ditolak itu udah melalui jalur perpanjangan COVID ya. Ya. Teh Hartina bisa on mic dan on cam? Halo Teh Hartina. Oke, terima kasih. Saya sebelumnya izin tidak bisa on cam karena jaringannya agak bermasalah. Oke, siap. Oke, jadi saya sudah mengajukan dengan jalur dengan jalur perpanjangan COVID kemarin. Cuman ditolak dengan alasan masa studinya sudah maksimal di 24 bulan. Saya juga sudah memperbaiki. Saya mencoba memperbaiki dengan mencantumkan catatan bahwa saya perpanjangannya karena alasan-alasan yang tidak lain masih merupakan dampak dari masa transisi COVID-19 kemarin. Tapi pengajuan kedua saya juga ditolak dengan alasan yang sama. Jadi saya agak bingung juga ini apakah saya harus berhenti melakukan perbaikan pengajuan dengan catatan saya harus untuk semester depan saya harus membayar SPP dengan dana pribadi atau seperti apa seperti itu. Atau mungkin ada kompensasi dari pihak LPDP yang semisal kami ini yang memiliki masalah di baik itu di publikasi maupun di penelitian, barangkali akan ada kompensasi untuk kami yang semisal mungkin untuk dana SPP bisa dibantu atau bagaimana, mohon penjelasan. Ya, baik, terima kasih. Mbak, mohon izin, saya kan belum tahu detail ya terkait dengan dokumen yang diajukan seperti itu. Mungkin dicatat dulu aja ya, nanti coba kita konfirm ke PAC-nya ya. Karena kalau secara umum, apabila memang ada hambatan dalam studi, itu dengan dokumen pendukung misalkan perjalanan jarak jauh dan lain-lain, itu bisa mengajukan gitu. Tapi kalau untuk secara substansi, itu kembali lagi ke tim analis ya, ke tim analis untuk melihat keterkaitan, urgensinya, dan lain-lain gitu. Mungkin kalau saran saya, apakah bisa ditambahkan misalkan surat keterangan dari prodi yang menjelaskan bahwa uh, di impact COVID di semester
berimpact atau membuat hambatan studi sehingga tidak bisa lulus di 24 bulan seperti itu, Mbak. Selain PPKM ya, karena memang gimana ya, tahun 2022 ini 2022 itu kan memang mulai transisi ya. Jadi kita kurang begitu paham apakah posisinya Wardi ini benar-benar mengalami hambatan studi atau tidak. Karena memang kan ada beberapa yang impact-nya itu di Januari, Februari, sedangkan ada kebijakan UNIF atau Prodi untuk studi itu kan berbeda. Ada yang memang sudah benar-benar tatap muka dengan uh, pakai masker dan yang lain untuk upayanya, ada juga yang masih jarak jauh dan lain-lain. Itu setiap univ, bahkan satu univ antar prodi itu berbeda-beda gitu. Mungkin coba diajukan lagi dengan menambahkan surat keterangan dari prodi kali ya Mbak ya, bahwa memang di semester 1 atau 2 itu pembelajarannya masih seperti apa, kemudian apakah berdampak ke dalam studi dan lain-lain. Nah, saya tidak menyajikan, tapi coba diusahakan dulu aja. Nanti kita serahkan kepada tim analis ya untuk mereview kembali. Oke. Sudah jelas ya Teh Hertina? Oke, terima kasih Teh. Oke. Berarti ini ditambah lagi dokumennya sebagai penguat bukti ya, bahwa alasannya itu COVID, seperti itu. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya, masih tentang perpanjangan studi, cuman ini case-nya itu PNS gitu. Jadi, Kang Adit dari S2 Hukum, ini PNS ada ketentuan apabila tidak ada perpanjangan studi harus segera kembali untuk bekerja sesuai dengan LOG. Apakah tidak bisa diakomodir terkait perpanjangan studi untuk kami yang terkendala bukan karena kehendak kami sebagai awardee namun terkendala bantuan publikasi. Nah, oke. Tambahan informasi ya Mbak ya, durasinya 24 bulan sudah sesuai. Terus juga oke. Jadi tidak semua prodi di Unpad itu memperlakukan durasi 3 semester, ada juga yang 4 semester. Namun bagaimana kendalanya itu kalau bukan karena kesulitan masa perkuliahan, tapi karena tadi ada apa LOE dari publikasi itu belum terbit. Karena kalau di Unpad itu ada ketentuan sampai akhir review. Tuh. Di kampus lain mungkin ada yang in review udah round 1, round 2 itu boleh maju sidang, Mbak. Sedangkan kami harus sampai LOE-nya terbit, harus sampai menjelang jadwal terbit jurnal juga gitu. Jadi itu di luar kuasa kami juga dan harus menunggu dan mengantri biasanya untuk urusan dengan pihak jurnal seperti itu, Mbak. Ya, tambahan juga kalau tidak ada kendala studi, tapi kendalanya publikasi itu bagaimana? Ini case-nya PNS, Kang Adit tadi. Kalau misalnya tidak dikoordinir perpanjangan kan itu berdampak pada kerjanya ya. Halo Kang Adit, bisa on cam dan on mic? Halo, halo. Ya, oke. Sebentar. Oke. Silakan, Kang Adit, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, ini sebenarnya jaga-jaga aja, soalnya sekarang saya masih di semester 3. Cuma saya takutnya ketika saya tidak bisa misalkan nanti, ya pahit-pahitnya, kalau saya sih pengennya cepet ya Mbak. Pahit-pahitnya kalau misalkan terkendala ada publikasi yang belum bisa diakomodir, sehingga saya belum bisa masukin masukin daftar untuk sidang tesis. Nah, kan kalau misalkan tidak bisa perpanjangan studi, saya juga tidak bisa mengajukan perpanjangan studi di tempat kerja saya gitu. Karena itu disyaratkan ada dokumen bukti berupa perpanjangan studi dari LPDP gitu. Jadi, saya khawatirnya kalau misalkan eh, durasi studi saya habis, kemudian saya masih terkendala dengan dengan publikasi, tapi harus maju lagi ke semester 5, sedangkan saya harus segera lapor tugas belajar ke kantor gitu, bahwa studi saya cuma 4 semester, tapi di semester 5 itu saya tidak bisa memperpanjang studi dan otomatis saya juga harus wajib bekerja gitu. Jadi bagaimana apabila terjadi hal demikian? Ini jaga-jaga saja Mbak. Sebenarnya saya pengennya jadi cepat gitu. Kurang dari 24 bulan juga saya pengennya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Cuma untuk sejauh ini belum ada ya, maksudnya sebenarnya untuk perpanjangan durasi studi lebih ke beberapa alasan. Kalau untuk yang publikasi memang karena di luar kontrol kita dan durasinya itu pun kita tidak bisa mematok ya, nggak ada yang cepat, ada yang lama seperti itu. Untuk sejauh ini untuk yang reguler itu memang eh, kecil ya untuk disetujui untuk terkait karena alasan publikasi satu jurnal. Tapi kalau untuk yang penelitian, alasan penelitian itu masih sebagai bahan pertimbangan seperti itu, Pak Aditya. Jadi solusinya gimana ya Mbak? Saya belum dapat nih. Apakah ketika di semester 4 itu, di semester, misalkan nambah ke semester 5 saya harus bekerja, berarti saya bekerja aja sambil menyelesaikan studi gitu, atau gimana ya? Nah, itu kembali lagi ke instansi asal ya. Instansi asal yang pertama, kalau dari LPDP itu lebih ke pembiayaan, maka ketika sudah akhir masa pembiayaannya itu kita tidak memberikan dana beasiswa seperti itu, kecuali yang misalkan tadi yang bisa diajukan 3 bulan setelah lulus gitu. Nah, kedua terkait dengan apakah sambil bekerja dan studi itu kembali ke kebijakan instansi. Apakah instansi asal akan memberikan surat izin belajar ataukah akan memberikan tugas belajar. Itu kewenangannya Kalau dari instansi. instansi itu tergantung dari LPDP-nya gitu. Kalau LOG dari LPDP-nya 24 bulan ya 24 bulan gitu. Kalau 23 bulan ya 23 bulan gitu. Ya Iya. khawatir di situ aja sih Mbak gitu. Kalau dari kita Kalau untuk misalkan memang ternyata terkait dana memang tidak bisa diakomodir ya oke lah gitu. Tapi terkait ikatan dinas saya sebagai PNS dan ikatan dinas saya sebagai awardee gitu, itu ya masalah utamanya gitu. itu kembali ke instansi, Pak. Karena kan di kita sebenarnya kontraknya adalah ketika dalam masa pembiayaan, misalkan 24 bulan. Di 24 bulan itu kita memberikan dana, kemudian awardee tidak diperbolehkan untuk bekerja agar fokus studi. Nah, ketika selesai studi, itu kembali ke kebijakan instansi. Di LPDP kan sudah tidak ada ranah lagi mengintervensi karena sudah di luar kontrak. Nah, dari instansi, kalau misalkan memang diberikan tugas belajar, maka mungkin berarti kan Anda diperbolehkan untuk studi tanpa bekerja. Namun untuk pembiayaan itu apakah dari dana pribadi atau dari instansi itu di luar ranah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan memang izin belajar, berarti kan Anda diizinkan tetap menyelesaikan studi sambil bekerja. Karena di LPDP, kalau memang sudah di luar pembiayaan, kita mengizinkan awardee untuk bekerja karena output kita adalah awardee lulus studi. Sehingga dalam sistem kami ketika sudah akhir pembiayaan itu kita akan mengirimkan reminder untuk awardee, ayo lapor apakah Anda sudah lulus atau belum ke email seperti itu. Untuk memonitor apakah memang sudah lulus atau belum seperti itu. Gimana? Apakah sudah menjawab? Belum sih Mbak, karena saya merasa kalau ketentuan ini kan bukan karena kesalahan saya gitu ya, karena kalau selama studi ya IPK misalkan ya saya tetap bagus gitu kan, tidak ada kendala, tapi kendalanya karena ketentuan dari universitas harus ada harus ada publikasi gitu ya, kayaknya saya merasanya kurang fair aja gitu. Itu sih Mbak. Oke lah, Nah, itu kan itu di aja luar sih Mbak, kontrol. makasih ya. Iya, itu di luar kontrol kami juga, Mas. Mohon maaf. Ya itu juga kan di luar kami kan, tadi ada ada alasan yang di luar kendali dari awardee gitu kan, tidak bisa pakai alasan tersebut gitu, Sejauh ini belum ada karena untuk ya ini kan bukan maunya saya gitu untuk menambah durasi gitu, seperti itu sih Mbak. Iya, Mbak, sama. Ya, tidak ada yang menginginkan untuk awardee lulus di luar masa pembiayaan ya. Ya Semua tidak ada betul. yang menginginkan. Kita harapannya semua tepat waktu. Tapi mungkin untuk apabila ada masukan dan lain-lain, silakan nanti disampaikan melalui
bisa lurah ke Puang Awal, dari lurah ke Puang Awal silahkan, melalui tiket bantuan silahkan. Kita membuka terkait dengan adanya yang ingin disampaikan seperti itu. Untuk sejauh ini saya lebih menyampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dapat diakomodir. Terima kasih. Ya, makasih Mbak. Ya, Kasih Mbak Luki. ya. Udah terjawab ya Kang Adit. Selanjutnya apakah ada Kang Teteh teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Oke, silakan Kang Randy dari S2 Ekonomi Terapan. Halo Iya, Kang Randy, terima kasih Teh Nau. Suara saya terdengar jelas ya? terdengar. Iya. Izin Mbak Rifat dan Mbak Luki. Tadi menyambung beberapa pertanyaan Akang Teteh sebelumnya terkait perpanjangan studi seperti itu. Pertanyaan saya, kebetulan ini log pribadi saya 17 bulan dan nanti akan jatuh tempo pada 17 Juli 2024 seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan misalnya saya nanti Hamin 2 bulan atau Hamin 3 bulan mengajukan perpanjangan studi gitu ya karena satu dan lain hal dan itu bukan karena kelalaian saya. Kemudian nanti misalnya berdasarkan analisis dari LPDP mendapatkan perpanjangan tidak mentok sampai 24 bulan gitu sesuai durasi maksimal eh, S2 gitu ya Mbak Rifa atau Mbak Luki. Nah, misalnya dapatnya cuman sampai 19 gitu. Jadi atau mungkin 22 gitu ya. Jadi nggak mentok sampai 24. Nah, tapi ternyata pada saat berjalan proses studi saya tetap berjalan, kemudian saya tetap jalan yang perpanjangan yang disetujui itu hanya mungkin 4 sampai 5 bulan, apakah nanti ada mekanisme boleh mengajukan perpanjangan yang kedua seperti itu? Sehingga mungkin akan sisa 2 sampai 3 bulan gitu. Atau apakah kebijakan dari LPDP itu perpanjangan itu memang hanya diberikan satu kali dan dipastikan yang diberikan perpanjangan itu akan mentok sampai batas maksimal atau seperti apa kebijakannya? Atur nuhun Teh Naum Mbak Rifa dan Mbak Luki. Baik. Terima kasih Kang Randy. Untuk pengujian perpanjangan yang persetujuannya belum sampai 24 bulan, misalkan tadi 22 bulan, itu masih diperbolehkan untuk mengajukan kembali seperti itu. Jadi misalkan NDP yang kedua 22 bulan nih, ya nanti di bulan ke-20 atau 21 silakan mengajukan pertanyaan kembali. Siap, berarti masih ada kemungkinan lebih dari satu kali ketika hasil analisis tadi nggak dimentokkan sampai batas maksimal gitu ya Mbak Luki. Ya, nanti diajukan lagi dengan melampirkan dokumen yang terbaru. Ya. Siap, ya baik. Terima kasih Mbak Luki. Terima kasih. Terima kasih. Udah jelas ya Kang Reni. Terima kasih Mbak Luki dan Mbak Rifa. Sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, apakah ada Kang Teteh, teman-teman yang ada pertanyaan lagi atau kurang jelas tadi sama pertanyaan yang sudah diajukan? Kami tunggu buat Kang Teteh yang ada pertanyaan, silakan raise hand lagi. Oke, Mbak Luki, Mbak Ripa, ini titipan dari teman-teman Akang Teteh banyak sekali ini. Em, akan lebih baik dipertimbangkan tadi yang faktor eksternal yang publikasi ya Mbak ya. Karena memang apa ya, treatment tiap kampus itu kan beda gitu. Saya baru confirm ke teman saya di kampus sebelah di Bandung juga. Itu dia waktu itu maju sidang tapi jurnalnya masih tahap in review. Tapi di kampus dia itu ada perbedaan nilai gitu loh Mbak. Kalau jurnalnya udah terbit bisa dapat A, sedangkan yang masih in review itu nggak bisa dapat A. Tapi kalau di Unpad ini pokoknya kami harus sampai accepted sampai LOA-nya terbit atau publish gitu. Dan itu menunggu gitu loh. Mbak. Jadi bisa dipertimbangkan karena sebenarnya banyak anak tete di sini yang nilainya sangat bagus, kuliahnya rajin gitu, nggak ada kendala apa-apa di apa dalam pembelajarannya, cuman publikasi tadi karena kita tidak bisa mendesakkan pihak jurnal itu untuk cepat memproses artikel kita untuk bisa mengeluarkan LOA secepatnya, itu kita tidak bisa mendesak gitu. Sedangkan saya pun kemarin berusaha gitu mencari jurnal itu banyak sekali yang ngantri Mbak, karena yang nulis kan bukan cuma mahasiswa S2 aja kan, tapi dosen juga punya kewajiban segala macam dan itu banyak yang mengantri. Dan juga
di angkatan saya itu di semester 4 dulu-dulu tuh boleh Mbak Sintanya tuh Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Cuma sekarang itu minimal banget Sinta 3. Bahkan ada prodi di Unpad itu minimal banget Sinta 2. Dan itu prosesnya panjang dan lama dan apa ya? Bukan maunya kita juga nggak sesuai target gitu. Kadang penelitian kita udah selesai, tapi cuman yang syarat itu tadi yang jadi kendala. Mungkin sekarang kebijakannya belum ada ya Mbak, cuman bisa tolong dititip buat Mbak Rifa sama Mbak Luki. Mungkin kalau ada rapat nanti bisa dibahas gitu untuk kedepannya bisa menjawab ya. Oke, untuk masalah ini gitu. Ada lagi ya Kang Teteh yang akan bertanya? Mbak Nora, Ya. terkait dengan yang tadi ya, kami memahami kesulitan terkait dengan jurnal tersebut gitu. Nah, mungkin kalau untuk saran dari saya, coba membuat surat penyampaian surat ya, karena kan sebenarnya untuk kebijakan ini sudah di level direktur, yang mana sebelum ke level direktur pasti di kita ada divisi tersendiri, yaitu divisi pengembangan dan kajian. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan masukan-masukannya, kemudian dokumen pendukung. Jadi dokumen pendukung mungkin dari data-data yang ada di Unpad ya, berapa persen yang terkait yang mengalami hambatan dan yang lain nih. Eh, itu disampaikan melalui tiket bantuan. Nanti oleh kami akan disampaikan ke bagian terkait seperti itu. Nah, nanti ketika memang ada rapat, kita pun akan menyampaikan, atau ketika kita ketemu dengan bagian terkait itu kita akan menyampaikan, tapi akan lebih berpower nih apabila Iya, memang by ada data ya Mbak surat ya. apabila ada surat dan dokumen pendukung sehingga nanti bisa sebagai landasan ya seperti itu. Dari kaminya juga melakukan semacam mini riset ya bahwa ini sebenarnya masalah yang urgent gitu di Unpad ya. Betul, karena mungkin kalau dari tim kajian kan dalam setiap kebijakan semua by data ya Mbak ya, baik itu data kualitatif ataupun kuantitatif gitu ya, tidak maksudnya biar ada statement jelas nih gitu. Karena memang kenapa di setiap kebijakan kita kan semua pasti akan berpengaruh ke pendanaan nantinya ujung-ujungnya, yang mana kita ini diaudit baik eksternal ataupun internal gitu kan. Nah, yang oleh eksternal ini kan diaudit ketat ya, sebelum menentukan kebijakan A itu harus kuat argumennya seperti apa. Seperti itu Mbak. Dan ketika ada kebijakan akhirnya nanti menyeluruh tidak hanya untuk Unpad, tapi pasti untuk ke seluruh penerima beasiswa seperti itu. Nah, kalau memang dari Unpad ada masukan, kemudian disertai dokumen pendukung yang mungkin ada di Unpad gitu atau di Unpad, itu kita perkenankan. Oke. Makasih Mbak Luki. Ini jadi PR nih Makasih buat Mbak. Kang Randy dan tim dari divisi akademik ya. Oke, selanjutnya ada yang raise hand lagi Mbak. Dari Kang Cornelius S2 Keperawatan, silakan Kang. Baik, terima kasih Teh Naura. Izin Bu Luki sama Bu Viva, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai salah satu option, bukan option ya, pembiayaan penelitian yang untuk tesis itu 15 juta dan maksimal 20 juta. Nah, itu saya belum jelas. Yang 20 juta maksimal itu seperti apa mekanismenya, Bu ya? Terima kasih. Ini tadi dana penelitian yang lamsam ya, apa at cost? Saya lupa besarannya, coba. Sepertinya Mbak langsung, Bu. Mbak Rifa boleh minta tolong bukain dana penelitian. Kalau untuk yang lamsam, jadi mungkin untuk dana penelitian itu kan salah satu persyaratan ketika pengajuan itu untuk lamsam itu kan surat keterangan lulus genap proposal, kemudian hmm, ada beberapa. Tapi poinnya adalah ketika melampirkan dokumen pendukung, eh, misalkan untuk yang dalam negeri magister 20 juta, nanti akan kita proses. Ketika dokumen lengkap SLA-nya kita proses 10 hari kerja, nanti akan kita cairkan 75% dari 20 juta. Seperti itu. Nah, nanti ketika uangnya cair, kemudian digunakan untuk penelitian, kemudian hmm,
dinyatakan lulus, salah satunya nanti ada SKL. Untuk pengajuan pencairan tahap 2 itu nanti akan dicairkan lagi sebesar 25% dari 20 jutanya. Seperti itu. Kenapa sekarang kita berikan skema pencairan penelitian 25% dan 75% atau dua skema? Karena kita ingin mengunci impact dari dahulu itu kan penelitian kita berikan 1 tahun. Tapi ada beberapa award yang tidak lapor LPJ, tidak lapor kelulusan, sehingga kita tidak tahu nih apakah sudah lulus atau belum. Sedangkan kita kan outputnya pengennya sampai lulus sih, seperti itu. Dan pada seperti itu, salah satu mitigasi yang kita lakukan adalah pencairannya 2 kali. Jadi ya anggap saja untuk yang pencairan kedua itu reimburse ya ke sisanya, seperti itu. Mas Corelius. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Dan sebagai informasi yang perlu diperhatikan untuk pengajuan dana penelitian, kami paham nih Wordy pada sibuk ketika fokus penelitiannya, sehingga terkadang lupa untuk mengajukan dana penelitian, tahu-tahu sudah lulus aja baru mengajukan. Ini ada beberapa kasus yang akhirnya karena saking sibuknya lupa mengajukan dana penelitian, kemudian studinya sudah habis atau sudah dinyatakan lulus. Nah, ketika mengajukan dana penelitian yang tahap 1 itu nggak bisa kita akomodir. Nah, itu kan sangat sayang sekali. Nah, kita berkenan untuk disempatkan pengajuan dana penelitian tahap 1 ini di masa studi seperti itu. Mungkin sibuknya gitu, tapi memang ini kejadian sering ya, lumayan agak sering ya, lupa mengajukan dana penelitian tahap 1, sudah mengajukan akhirnya tetap tidak bisa kita akomodir seperti itu. Nah, mungkin dari Akang Cornelius, apakah sudah cukup menjawab ya yang tadi 75%? Baik. Cukup jelas, Teh. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya untuk kan akhir sudah di IB siswa itu menyatakan bahwa pengajuan dana LA, Living Allowance itu bagi awardee yang sudah mendekati akhir pembiayaan itu pengajuannya bukan pembiayaannya bukan setiap 3 bulan, tapi setiap bulan. Nah, itu mekanisme juga seperti apa? Tolong dijelaskan, Mbak. Terima kasih. Baik, untuk LA memang 3 bulan terakhir sebelum MDAT itu kita berikan 1 bulan sekali, karena ini kita ingin memastikan apakah sudah lulus atau belum, seperti itu. Jangan sampai sudah lulus sebelum waktunya, kemudian kita berikan LA secara terus-menerus sampai MDAT nih, daripada kelebihan dana yang akhirnya agak apa ya, kalau kelebihan dana itu kan lebih kita ditanya sih untuk mitigasinya seperti apa oleh tim audit eksternal, seperti itu. Kita jadi mitigasinya pengajuannya per bulan sekali. Nah, untuk secara teknisnya di beasiswa itu ada 2. Jadi kita minta tolong setiap pengajuan LA yang 3 bulan sekali atau yang sebulan sekali itu diisi di dalam 2 rumah di beasiswa. Jadi yang pertama adalah di pelaporan di bagian menu perkembangan studi, itu diisi untuk progres studinya atau aktivitas studinya, yang progress report, SKMA, dan lain-lain. Itu ada 4 kan ya. Kemudian untuk di pengajuan pencairan dana terjadwal. Nah, itu diisi juga terkait dengan status akademiknya, seperti itu, bahwa pada saat itu memang masih dinyatakan aktif studi gitu. Kami pahami sebenarnya dokumen yang dilampirkan di dalam menu perkembangan studi, laporan perkembangan studi, dan pengajuan dana terjadwal itu sama-sama memberikan informasi bahwa Wordy ini masih aktif dalam studi. Namun secara sistem kita tetap membutuhkan dua-duanya diisi seperti itu. Sebenarnya harapan kita ke depannya nanti cukup
saling sinkron ya antara rumah menu perkembangan studi sama pencairan terjadwal. Namun karena masih dalam keterbatasan sistem kami, sejauh ini rumahnya masih dua nih, sehingga kita perlu bantuan dari URD untuk mengisi kedua-duanya, tidak hanya salah satunya. Nah, PR bagi kami untuk di sistem kami ke depannya lebih baik ya untuk menjadikan satu. Nah, sementara belum seperti itu, tolong dibantu dua-duanya diisi. Sama seperti halnya kalau di pengajuan pencairan terjadwal atau SF itu mengalami catatan atau tidak ikut seperti itu ya. Ada yang misalnya nih, saya ingin mengajukan dana Januari, Februari, Maret. Untuk SF-nya kan berarti masuknya ke SF Desember ini kan. Tapi entah itu belum terisi apa-apa jadi tidak terbawa gitu kan. Nah, nanti yang diperbaharui itu tidak hanya di pengajuan pencairan terjadwal, tapi di bagian perkembangan studi juga. Pokoknya tidak salah satunya. Jadi diharapkan keduanya diisi seperti itu, terisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Luki dan Mbak Rifa. Oke, sebelum kita tutup sesi pada hari ini, izinkan kami memberikan sertifikat ya untuk Mbak Luki dan Rifa yang telah mensosialisasikan materi pendanaan dan perpanjangan studi pada hari ini Sabtu 16 Desember 2023. Kepada lurah kita, Teh Noya, silakan. Izin Teh Nau, mungkin saya wakilkan karena Teh Ya. Noya sedang kuliah katanya. Silakan Kang Randy. Ya, punten Kang Cornel sudah siap? Ya, ini izin yang Oh ya, di stop screen dulu yang sekarang ini. Mbak Rifa untuk stop share screen. Bentar Kang. Ya, sudah. Sebentar ya. Waduh, hilang. Sudah terlihat? Oke. Inilah sertifikat yang kami berikan kepada Mbak Anissa Rifa Zulkania sebagai narasumber dalam acara sosialisasi pendanaan dan perpanjangan studi award di LPDP Unpad pada hari ini Bandung 16 Desember 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rifa dan Mbak Luki atas waktunya hari ini dan informasi maupun tadi sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dan mendengarkan keluh kesah kami ya Mbak ya hari ini. Terima kasih banyak. Dan untuk peserta, untuk Akang Teteh, terlampir juga link absensi kegiatan pagi hari ini. Silakan diisi Akang Teteh agar kami tahu juga siapa saja yang hadir pada hari ini dan feedback dalam acara ini. Kami berharap Mbak Luki, Mbak Rifa, kita bakal nantinya akan ada banyak diskusi terkait pendanaan dan perpanjangan studi ya, ataupun permasalahan lain yang dialami awardee gitu. Terima kasih ya Mbak Rifa, Mbak Luki, waktunya hari ini. Terima Ditunggu kasih banyak, ya. Pak. Kalau main ke Bandung ditunggu biar kita bisa ngopi-ngopi atau Iya, baik. main-main bareng gitu ya Mbak ya. Dan Terima Akang Teteh, kasih. ya terima kasih Sebelumnya juga. kami dari LPDP mewakili mohon maaf apabila ada jawaban yang kurang berkenan atau belum cukup menjawab. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Luki, Mbak Rifa, dan buat Akang Teteh sekalian semangat. Manfaatinlah akhir pekan weekend ini dengan maksimal ya. Bagi yang sedang menempuh studinya, semangat untuk ikut kuliah, dan bagi yang sedang riset juga semoga dimudahkan dan dipercepat sampai kita lulus, sampai bisa wisuda di tahun depan. Wisuda secepatnya gitu. Semangat buat Akang Teteh.
Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, seluruh pengurus KBA LPDP Unpad, dan tetap semangat ya, jangan lupa isi absensinya. Nah, buat Akang Teteh, KBA LPDP Unpad sekarang sudah lurah baru ya Mbak ya, tadi Tenoya Andiana Ginting, dan akan ada lebih banyak kegiatan yang tentunya bisa dilakukan secara online maupun offline. Kami berharap akan banyak Akang Teteh yang berkontribusi yang datang ya di acara LPDP Unpad. Jadi kalau ada kendala, karena kita semua rata-rata perantau ya, jangan sungkan untuk curhat ataupun menghubungi kami dari pengurus KBA LPDP Unpad. Sekian dari saya, Nora Lisnarini dari S2 Ilmu Komunikasi. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dan apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam. Atur Terima nuhun, kasih, Teteh. Teh Nora. Terima Ya. kasih, Bu Tifas. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Bu Luki. Terima kasih Mas Mbak. Sudah ya, Kang Randy. Ya, Terima kasih semuanya. bentar Kang, kita tunggu Ainun kayaknya mungkin. Kang Kornel punten ya tadi karena saya dengar ada signal dari Kang Kornel yang bermasalah, jadi saya langsung share screen. Soalnya udah diem tadi kan pas sudah dipersilakan Kang Randy, agak diem gitu. Oh iya, langsung stop screen saya ya. Saya Iya, juga. karena iya lama di Kang Kornel, terus sudah ada sign juga dari Kang Kornel kalau ada kendala, jadi saya langsung share screen. Mohon Iya, maaf ya iya. Kang Kornel. Nggak apa-apa, bagus. Saya tiba-tiba kok hilang ini di mana ini tadi. Iya. Padahal sudah saya buka ininya, PowerPoint-nya. Astaga. Aduh. Tiba-tiba ternyata terclose. Jadi saya harus buka lagi dari filenya. Ya, Tanah masih kuliah ini? Masih ya kayaknya ya. Halo, gimana? Iya, paling evaluasi singkat ya. Masih kuliah atau gimana? Atau Kang Kornel ada yang mau disampaikan dulu? Silakan. Ya, kalau dari saya sih sudah oke semua ya, sudah bagus. Cuma nanti ini apa? Mungkin